atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Keadaan terkini pelayanan sending di Pulau Rupat. Jemaat Pulau Rupat telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian. Setelah maksudnya Injil walaupun masih tetap membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian, khususnya untuk pengetahuan pengelolaan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan segala yang kau perolehlah pengertian. Harapan kita setelah 50 tahun sending di Pulau Rupat, Biro Sending HKBP dan akan terus bergerak untuk melaksanakan pemberitaan Injil di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Gerakan sending akan ditingkatkan melalui pembangunan sending stasiun. Dalam rangka setelah 50 tahun sending Pulau Rupat yang akan dikembangkan di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. Penyebaran Injil holistik akan semakin nyata dengan pendirian pusat pelatihan peningkatan ekonomi, kerakyatan serta pertanian selaras alam. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita bernyanyi. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa dan Maha Kuasa, Khalik dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini, Minggu tanggal 23 Januari 2022. Bagian yang pertama, warta umum. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini ialah minggu ketiga setelah Epifanias. Topik minggu, Yesus penggenapan firman Tuhan. Yang ketiga, ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu pada tanggal 30 Januari 2022 adalah Minggu pagi pukul 08.00, sektor Baros 1, Baros 2, Sindang Palai, Cipadengah, Ciaul dan Cikembar. Kebaktian pukul 10.30 WIB, sektor Cibadak, Nangleng, Sisaat, Tanjung Sari, Gading Kencana, Kota, dan sektor Nyomplong. Bagian keempat, rapat pembentukan panitia Pareheon Parupuan. Sesuai dengan warta jemaat pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, pada hari ini, Minggu tanggal 23 Januari 2022, akan dilaksanakan rapat pembentukan panitia perhewan perempuan di gereja kita ini. Karena itu, bagi kaum perempuan, khususnya anggota pengumuman Paredekor Ina Deborah, bersama dengan pengurus dan Dewan Koinonia untuk menghadiri rapat tersebut. Himbauan kepada seluruh jemaat dan majelis gereja agar menyerahkan persembahan Natal keluarga tanggal 23 Desember 2021 dan persembahan pukul 00 tanggal 1 Januari 2022. Bagi jemaat yang telah menyerahkan persembahan dapat dilihat di layar InFocus. Keenam, Konven Distrik HKIP Sedistrik 28 Deboskap pada tanggal 14 Februari 2022 akan dilaksanakan Konven Pelayanan Full-Timer Sedistrik HKIP 28 Deboskap bertempat di Gereja HKIP Sukabumi. Karena itu dimohon kepada semua jemaat di seluruh sektor untuk dapat saling membantu dalam penyediaan konsumsi di dalam kegiatan tersebut. Penyediaan konsumsi tersebut dibagi sebagai berikut. Untuk sektor Tanjung Sari, penyediaan B1. Untuk sektor Cikembar, B1. Untuk sektor Baros 1, ayam panggang 4 ekor. Untuk Baros 2, ayam panggang 4 ekor. Untuk sektor Cipanengah, ayam panggang 4 ekor. Untuk sektor Sindang Palai, ayam panggang 4 ekor. Untuk sektor Cibadak, ikan ayam manis. Untuk sektor Gading, ikan asam manis. Untuk sektor Nyomplong,
nasi dan sayur. Untuk sektor kota, nasi dan sayur. Untuk sektor Nangleng, jus dan buah-buahan. Untuk sektor Ciaul, gula aren 60 bungkus. Untuk sektor Sisaat, gula aren 60 bungkus. Bagian yang ketujuh, pemberdayaan full timer dan keluarga sedistrik HKBP 28 Demoskap. Pada tanggal 28 Februari 2022 akan dilaksanakan pemberdayaan full timer dan keluarga distrik 28 Demoskap bertempat di bumi Perkemahan Cibubur. Kedelapan, pembelajaran katekisasi SIDI diberitahukan kepada seluruh anggota pelajar SIDI HKBP Sukabumi untuk mengikuti pembelajaran SIDI mulai hari ini Minggu tanggal 23 Januari 2022 masuk pukul 14.00 WIB di gereja. Bagian ke-9, kebaktian sektor dan kebaktian keluarga pembukaan. Di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 akan dilaksanakan pembukaan kebaktian di Huria bertempat di gereja masuk pukul 18.00 WIB. Persembahan keluarga pukul 00 WIB tanggal 1 Januari 2022 dapat kita lihat di layar InFocus. Bagian yang kedua, warta keuangan. Keuangan yang masuk pada minggu ini ke gereja yaitu melalui persembahan minggu tanggal 16 Januari 2022, persembahan anak sekolah minggu, persembahan kebaktian perhalado dan keluarga, persembahan tahun baru keluarga, persembahan bulanan, dan ucapan syukur, yaitu masuk ke gereja Rp8.607.000, untuk kategorial Rp2.950.000, untuk diakoni sosial Rp100.000, untuk pusat dan distrik Rp2.197.000, untuk interior gereja Rp1.943.000, total keseluruhan Rp15.797.000. Bagian ketiga, untuk anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan keluarga dapat kita lihat di layar InFocus. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami atas segala kasih karunia dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Bapa di sorga, di hari yang Kau kuduskan ini, Kau beri Tuhan kami kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami dan ucapan syukur kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami membawakan Tuhan seluruh jemaat ke hadapan Tuhan, yang hadir dan yang tidak hadir di dalam peribadatan kami ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun dan menyertai. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat beribadah pada hari Minggu ini, bila mana Tuhan mereka di dalam kelemahan fisik karena sakit, kiranya Engkau Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka. Dan begitu juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang di dalam kesusahan, kiranya Engkau menghibur.
Dan begitu juga Tuhan, jemaat-Mu yang berkekurangan, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Bapa di sorga, demikian juga Tuhan anak-anak-Mu yang di dalam melaksanakan pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan yang membimbing mereka. Biarlah Tuhan memberi kepada mereka ilmu pengetahuan melalui guru-guru mereka dan dosen mereka, ya Bapa. Bapa di sorga, demikian juga anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka kepada pekerjaan yang akan Tuhan berikan, supaya mereka juga Tuhan berkekuatan dalam sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, begitu juga Tuhan pelayanan gereja-Mu di dalam 1 minggu ini. Biarlah Engkau memberkati Bapa. Dan sebentar lagi akan diadakan rapat panitia perhimpunan perempuan. Biarlah Roh Kudus dan kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Biar apa yang mereka rencanakan Tuhan di dalam pelayanan di gereja ini dapat berbuah dengan baik. Bapa di sorga, di mana Tuhan pelayanan sending di gereja HKBP di Pulau Rupat, biarlah Tuhan di dalam perjalanannya itu Tuhan yang memberkati, agar saudara-saudara kami yang di Pulau Rupat Tuhan mendapat kasih karunia dan pekabaran Injil yang dari Tuhan. Begitu juga Tuhan pelayan-Mu yang bekerja di sana, berikan Tuhan mereka kekuatan, semangat, agar firman Tuhan dapat diberitakan sampai ke ujung dunia. Bapa di sorga, demikian juga Tuhan akan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya program pelayanan pembinaan terhadap bangsa dan negara kami dapat berjalan dengan baik. Secara khusus Tuhan, di kota kami, kota Sukabumi, Engkau Tuhan memberkati pemerintah kami, agar mereka Tuhan dapat mengayomi kehidupan masyarakat di kota Sukabumi ini. Dengan demikian Tuhan, kesejahteraan kota Sukabumi dapat kami nikmati, dan biarlah saya mutu Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, masih banyak Tuhan yang kami mohonkan kehadirat-Mu ya Bapa, tetapi Engkau Tuhan Bapa yang mengetahui. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunkan ya Bapa dosa kami atas pelanggaran kami Tuhan terhadap firman-Mu dan juga kepada sesama kami, supaya semua Tuhan berkat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami dapat kami terima dengan baik. Bisa juga Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Engkau Tuhan memberikan Roh Kudus, agar semua Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan dapat kami hayati, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah dua permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan kehadirat-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dalam Undi 178 sekalian penyerahan persembahan 1A dan 1B. Yesus
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk ibadah kita hari ini dari kitab Lukas pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita hari ini dikatakan Yesus adalah penggenapan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kitab Perjanjian Lama Allah menjanjikan keselamatan, Allah menjanjikan kehidupan baru, Allah menjanjikan pembebasan, dan janji keselamatan itu Dia nyatakan di dalam kedatangan seorang raja, yaitu Mesias yang diurapi. Dan Allah menepati janji yang Dia sampaikan melalui para nabi pada perjanjian lama pada masa itu, di mana Ia mengutus para nabi pada awal memberitakan kabar sukacita, kabar pembebasan untuk umat Allah yaitu Israel, dengan membawa mereka keluar dari perbudakan, keluar dari pembuangan, dan juga membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh berbagai kesulitan kehidupan yang dia alami. Dan janji Allah itu kini telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus ada penggenapan dari janji Allah. Di dalam Yesus semua apa yang dinubuatkan oleh para nabi telah dinyatakan. Di dalam Yesus orang yang tidak berdaya mendapatkan kekuatan. Di dalam Yesus orang yang mengalami berbagai penyakit ia disembuhkan. Di dalam Yesus orang yang tidak berdaya mendapat kekuatan dan kemampuan. Dan dalam Yesus setiap orang memperoleh keselamatan dan hidup yang baru. Di dalam Yesus setiap orang mendapatkan sukacita. Di dalam Yesus setiap orang mendapatkan apa yang dia impikan, yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini sebagaimana tadi dikatakan dalam ayat 18 sampai 19. Ia membebaskan orang yang dirantai, orang yang terbelenggu oleh berbagai
masalah kehidupan yang ia alami. Dan ia membuka mata yang buta. Ia membuka telinga yang tuli. Ia memberi kaki untuk berjalan bagi yang lumpuh. Di dalam Yesus semua mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Dan itulah yang didapatkan oleh HKBP dalam perjalanan 160 tahun hari ini dan menjelang 161 tahun dalam misi 100 tahun misi pekabaran Injil di tanah Jawa dan 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Yang hari ini adalah jubileum 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat yang dirayakan hari ini. Dan dalam perayaan jubileum 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat sekaligus peletakan batu pertama pembangunan misi atau rumah misi pelayanan penginjilan. Tujuan daripada HKBP melakukan penginjilan adalah tidak lain dari membuka pengetahuan, keselamatan, sukacita bagi setiap orang yang belum mengenal Kristus. Adalah memberikan kehidupan yang baru bagi setiap orang yang selama ini belum mengenal kehidupan dan perkembangan zaman. Di dalam melaksanakan tugas pelayanan tersebut, para hamba-hamba Tuhan yang diutus tentu dia tidak bekerja dari dalam dirinya. Tetapi katakan tadi, Tuhan telah mengurapi aku, Roh Tuhan telah ada padaku. Itulah yang membuat para hamba-hamba Tuhan sejak tahun lalu memberitakan Injil di Pulau Rupat, memberitakan Injil di tempat-tempat hutan bagi orang yang belum mengenal Kristus, bagi orang yang tidak pernah mengenal dunia luar. Adalah pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang penuh dengan resiko. Membawa orang keluar dari kehidupan lama kepada kehidupan baru bukanlah pekerjaan yang paling gampang. Tetapi dengan kuasa dari Tuhan, HKBP melalui para hamba-hamba Tuhan yang diutus kini telah dapat menikmati 50 tahun pekabaran Injil, dan gereja telah berdiri. Dari buah penginjilan tersebut telah ada yang menjadi hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah HKBP dan juga di tengah-tengah pemerintahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, jika Yesus datang ke tengah dunia ini membuka segala belenggu yang mengikat hati, pikiran, jiwa manusia, membebaskan manusia dari hal-hal duniawi, maka demikianlah Tuhan juga memanggil setiap orang percaya, memanggil warga jemaat HKBP Sukabumi sebagai pengikut Kristus, menyatakan penggenapan firman Allah, penggenapan kasih Allah di tengah-tengah perjalanan hidupnya di dunia ini. Orang percaya yang telah mengenal Kristus dan yang telah hidup dalam Kristus harus mewujud nyatakan kehidupan, pembebasan,
yang telah dinyatakan Tuhan. Karena banyak di antara umat manusia di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini yang mengalami berbagai persoalan kehidupan. Maka warga jemaat HKBP Sukabumi yang telah dipenuhi oleh Roh Tuhan harus keluar dari hidup pribadi, kepentingan pribadi, menjadi pemberita keselamatan, membawa kebebasan kepada semua umat, sehingga semua umat dapat merasakan sukacita dari Tuhan di dalam hidupnya, sehingga setiap umat dapat merasakan bahwa Tuhan telah benar-benar ada dan hadir di antara dia. Umat Tuhan melalui firman-Nya dipanggil hari ini untuk membuka mata yang masih tertutup, membuka hati yang masih tertutup, membuka telinga yang masih tuli atas panggilan dan seruan Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mata yang dikatakan oleh Tuhan hari ini bukanlah mata panca indera, tetapi adalah mata hati, karena bekerja untuk Tuhan harus didasari oleh mata hati. Ketika seseorang bekerja melakukan tugas yang Tuhan berikan apapun itu tanpa mata hati, maka tugas pelayanannya dan hidupnya tidak akan berdampak bagi sekitarnya. Oleh karena itu Yesus tadi mengatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Yesaya yang dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Bekerja dengan pikiran, bekerja dengan tenaga akan membawa kesia-siaan. Tetapi bekerja dengan hati, maka kita akan mencintai pekerjaan yang Tuhan berikan, dan hidup kita akan berdampak bagi orang lain, dan kita akan membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini. Dengan hati dalam bekerja, maka kita akan dapat merasakan bagaimana perasaan orang lain, sehingga kita mampu menjadi pembebas, pemberi kehidupan, dan pemberi sukacita bagi dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah dalam epistel tadi dikatakan maupun dalam hukum Taurat, Allah mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan kabar keselamatan ke seluruh bangsa dan membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan satu tugas utama tadi dikatakan mengajar setiap orang melakukan yang diperintahkan Allah dalam Yesus Kristus kepada mereka, yaitu menjadi berkat bagi setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika HKBP mengandalkan kemampuannya, jika perhamba Tuhan mengandalkan kemampuannya, tidak akan bisa berdiri pelayanan sending yang pada hari ini merayakan jubileum 50 tahun di Pulau Rupat, yang dihadiri oleh berbagai tokoh baik dari Jakarta
dan juga dari Sumatera Barat. Tetapi karena Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja, dari hati mereka yang bekerja, yang dulunya 4 orang yang melayani, dengan berbagai tantangan yang akan mereka hadapi, tetapi mereka tidak takut. Mereka memiliki kekuatan karena Tuhan menyertai pelayanan mereka. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus di tengah-tengah pelayanannya di dunia ini. Yesus datang ketika dunia ini membawa sukacita, membebaskan setiap orang dari berbagai persoalan yang dia hadapi. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia banyak menghadapi tantangan. Bahkan dia tidak disenangi oleh orang. Bahkan ada yang mencari-cari kesalahan Yesus. Tetapi dia tidak pernah gentar. Karena misi utama dari Allah melalui Yesus Kristus, keselamatan harus dimiliki semua umat manusia. Maka ia juga berpesan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil. Aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua tadi yang dapat kita lihat dari firman Tuhan, mata semua umat yang melihat dan mendengar pengajaran Yesus tertuju kepada Yesus. Karena ia mengajar bukan dari dalam dirinya. Karena ia menyampaikan firman Tuhan bukan dengan logika berpikirnya, tetapi ia berbicara dengan kuasa Roh Tuhan. Oleh karena itu tidak ada satupun yang bisa melebihi pengajaran Yesus, karena ia berbicara berdasarkan tuntunan hikmat dari Roh Allah. Maka dari firman Tuhan kepada kita warga jemaat hari ini, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang telah mengenal Dia, maka tugas yang pertama ia berikan, pergilah, beritakanlah Injil, keselamatan itu. Memberitakan Injil keselamatan, Yesus tidak hanya berbicara, inilah Injil, inilah keselamatan, tetapi Yesus sekaligus berbuat apa yang dia lakukan. Yesus tidak menyatakan mau engkau sembuh datang kepadaku, tetapi Yesus datang menjumpai orang yang sakit dan ia mencelikkan mata yang buta, telinga yang tuli, dan kaki yang lumpuh. Dia berbuat tidak hanya dengan kata, tetapi juga dengan aksi. Oleh karena itu pelayanan Yesus adalah pelayanan yang holistik, yang melayani rohani dan juga jasmani. Dan itulah yang kita dengar tadi, sejarah pelayanan HKBP dalam 50 tahun pekabaran Injil. Tidak hanya memberitakan Yesus keselamatan, tetapi HKBP membangun sarana pendidikan. HKBP memberikan berbagai bantuan bagi setiap orang yang dilayani, sama seperti yang dilakukan oleh para misioner pada zaman dahulu ketika datang ke tanah Batak. Maka memberitakan kabar keselamatan harus juga dibarengi dengan aksi. Kalau dikatakan membebaskan orang yang terbelenggu oleh rantai,
kita harus melihat rantai apa yang mengikat dia. Jika rantai kemiskinan yang mengikat dia, maka dia harus kita tolong dari kemiskinannya. Maka kita harus bebaskan dia dari kemiskinan dengan berbagai apa yang boleh kita lakukan. Jika ia terbelenggu oleh karena kebodohan, maka dia harus kita bebaskan dari kebodohan dengan memberikan dia pendidikan. Jika dia terbelenggu oleh berbagai penyakit, maka kita harus membebaskan dia dari berbagai penyakit dengan memberi dia semangat dan juga memberi topangan, doa dan lain sebagainya. Itulah kehidupan orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah kehidupan orang-orang yang telah mengenal dan hidup di dalam Kristus. Jadi bukan lagi mencari untuk dirinya, tetapi dia keluar dari dalam dirinya. Dan tugas itu hari ini Tuhan sampaikan kepada kita warga jemaat HKBP Sukabumi. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, dimanapun kita bekerja diberikan oleh Tuhan adalah juga melayani umat-umat Tuhan. Jadi bukan hanya di gereja melayani, di masyarakat juga melayani. Yang bekerja di pemerintahan juga adalah pelayan bagi masyarakat. Semua kita ini adalah pelayan. Di keluarga juga adalah melayani. Maka dalam tugas pelayanan itu, mintalah kuasa Roh Tuhan, sehingga Roh Tuhan akan memberi engkau hikmat, memberi engkau pengetahuan, sehingga pelayananmu akan membuahkan berkat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Itu sebabnya dalam nyanyian kita dikatakan, bersama dengan Yesus lakukan tugas pelayanan. Rapon Tuhan Yesusi buka nasa ulon. Dan belajar kepada Yesus Kristus. Jangan belajar kepada dunia ini. Ketika manusia belajar ke dunia ini dalam segala hal, maka ia akan gagal dalam memahami dan memaknai tugas panggilannya dan juga tentang tujuan hidupnya. Dan orang yang belajar kepada dunia ini tidak akan pernah ia merasakan keselamatan, kehidupan baru dan sukacita sepanjang masa. Karena dunia tidak akan mampu memberi apa yang kita impikan. Maka belajarlah dan biarlah bersama Yesus semua aktivitas kita lakukan. Yang terakhir, karena dalam Yesus Allah telah menggenapi segala-galanya, maka datanglah kepada Yesus. Bawalah hidupmu dan segala pergumulanmu kepada Yesus. Maka ia akan menolong engkau. Maka ia akan mengambil bebanmu. Ia akan menyembuhkan penyakitmu. Ia akan memberi engkau kekuatan. Dan ia akan menghibur engkau ketika kau mengalami berbagai ujian dan cobaan. Maka dalam Yesus, apapun yang kamu impikan dalam hidupmu, percayalah akan engkau dapatkan.
karena dialah sumber segala kehidupan. Dan dengarlah Yesus. Jika kau mendengar dunia ini, jika engkau mendengar perkataan dunia ini, maka lebih dari situ engkau berikan hatimu, pikiranmu untuk mendengar perkataan dan pengajaran Yesus. Karena dengan pengajaran Yesuslah kita boleh berjalan di tahun ini, memiliki kemampuan dan berjalan bekerja bersama Yesus, maka pekerjaan kita akan terberkati dan orang lain akan merasakan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, Yesus yang telah hadir bersama dengan kita, dan dalam Yesus Allah telah memberikan segalanya untuk kita. Maka datang, terima Yesus, maka sukacita akan menjadi milikmu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk menerima Engkau dan bekerja di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami dipenuhi sukacita. Dan Engkau memanggil kami sebagai orang yang percaya, yang mengenal dan mengikut Engkau, hadir menjadi berkat, pelayan yang memberikan pembebasan kepada semua umat yang terbelenggu oleh berbagai persoalan hidup. Kami juga berdoa biarlah Tuhan memberikan kesembuhan kepada anak Sintua Nadia yang kini terbaring dan dirawat di rumah sakit. Bilangkah Tuhan memberikan kesembuhan kepada si Joshua Nadia, sehingga ia boleh melanjutkan aktivitasnya dengan sukacita. Kami berdoa dan bersyukur atas berkat anugerah Tuhan dalam perayaan jubileum 50 tahun Pekabaran Injil di Pulau Rupat, yang hari ini dirayakan dengan ibadah yang dipimpin oleh hamba-Mu, pimpinan HKBP bersama semua staf dan pimpinan kantor pusat. Biarlah Tuhan Pekabaran Injil melalui HKBP semakin berkembang. Biarlah para hamba-Mu dimampukan dalam pelayanan Pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan termuliakan dan semua umat boleh terbebas dari keterbelakangan. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang memampukan kami mengenal tugas panggilan kami di dalam berbagai talenta yang Kau berikan. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dan kita menyerahkan persembahan ke depan untuk pelayanan sending HKBP.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkala persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami menaati firman-Mu. Kami telah mendengar amanat agung itu. Engkau menyuruh kami memberitakan Injil itu, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang duduk di lembah kegelapan. Kami mohon berkala badan pekabaran Injil Barmen, berkala utusan-utusan mereka yang tersebar di seluruh dunia, berkala tempat-tempat pengajaran, supaya kerajaan-Mu semakin luas. Berkala Biro Sending Huria Kristen Batak Protestan dan para penginjil yang diutusnya. Kuatkanlah kami, supaya kami dalam sukacita bekerja menyebarluaskan kerajaan-Mu. Dengarlah segala yang kami mohonkan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.